Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andri Julius, dosen tetap pada program studi, bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maksum. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT pada bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Asesmen Psikologi. Mata kuliah Asesmen Psikologi merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan pemahaman berkenaan dengan konsep-konsep dasar asesmen psikologi yang meliputi 3 bagian, yaitu prinsip-prinsip dan landasan-landasan asesmen, area asesmen, dan aplikasi serta isu-isu yang berhubungan dengan asesmen. Prinsip dan landasan asesmen psikologi meliputi pengertian asesmen, sejarah asesmen, penggunaan teknologi dalam asesmen, dan permasalahan dalam asesmen psikologi. Metode-metode asesmen dalam konsep statistik dalam asesmen, pemahaman skor dalam asesmen. Kita juga bicara mengenai validitas dan reliabilitas. Area asesmen meliputi asesmen intelijensi dan kemampuan umum, asesmen prestasi belajar, asesmen bakat, asesmen minat karir, dan asesmen kepribadian. Aplikasi dan isu-isu dalam asesmen meliputi asesmen klinis, pendidikan, populasi khusus, mengkomunikasikan hasil asesmen dan isu-isu legal dan kode etik dalam asesmen. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dengan menggunakan pendekatan case method atau case study, studi kasus nyata di lapangan, dan memadukan antara pendekatan student center learning, sehingga mahasiswa menjadi subjek utama dalam proses belajar. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk aktif mencari informasi, berdiskusi, menganalisis kasus, dan menyampaikan hasil pemikirannya. Kegiatan perkuliahan ini dilaksanakan dengan jumlah 16 pertemuan tatap muka dengan rincian 14 materi dan masing-masing UTS dan UAS. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga melakukan analisis terhadap berbagai kasus nyata yang terjadi di sekolah dan diminta untuk mengembangkan sebuah ide yang dituangkan dalam sebuah proyek. Kemudian, adapun capaian mata kuliahnya yaitu memiliki sikap profesional, menjunjung tinggi etika akademik, integritas, dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan asesmen psikologi, serta penggunaan data hasil asesmen untuk mendukung layanan BK. Kemudian berikutnya, menguasai konsep, prinsip, landasan, metode, serta berbagai area asesmen psikologi yang meliputi asesmen intelijensi, bakat, prestasi, minat, kepribadian, dan atribusi psikologi lainnya sebagai dasar pemahaman mengenai kebutuhan dan permasalahan konseling. Berikutnya, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan analitikal dalam memilih, mengadministrasikan, menginterpretasikan, serta memanfaatkan hasil psikologi secara tepat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam layanan bimbingan dan konseling. Kemudian, mampu menerapkan prinsip-prinsip asesmen psikologi melalui pemilihan instrumen yang sesuai, pelaksanaan asesmen, interpretasi hasil, serta penyusunan rekomendasi layanan bimbingan dan konseling berdasarkan kebutuhan konseling. Yang terakhir, mampu mengimplementasikan asesmen psikologi pada berbagai setting kehidupan, termasuk konteks pendidikan, budaya, dan populasi khusus, dengan memperhatikan prinsip validitas, reliabilitas, objektivitas, serta etika profesi bimbingan dan konseling. Berikutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu menekankan kemampuan mahasiswa dalam menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan permasalahan konseli melalui pemahaman prinsip-prinsip asesmen yang meliputi pengertian, konsep, proses, metode, dan teknik asesmen, serta landasan asesmen yang mencakup aspek psikologis, pedagogis, historis atau keilmuan, sumber informasi, konsep dasar statistik, transformasi skor dan norma, validitas, reliabilitas, dan prinsip interpretasi skor. Mahasiswa juga diharapkan menguasai berbagai area asesmen psikologi, seperti pengukuran intelijensi, bakat, prestasi, minat, kepribadian, dan atribut psikologi lainnya. Serta mampu menerapkan asesmen dalam berbagai setting kehidupan, termasuk konteks budaya dan populasi khusus. Selain itu,
Mahasiswa menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat melalui sensitivitas terhadap keabsahan dan kesahihan data hasil pemeriksaan psikologis. Kemampuan mengenali serta menghindari kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data, komitmen untuk memalsukan data dan menghindari segala bentuk kecurangan akademik, komitmen untuk tidak memalsukan data dan menghindari segala bentuk kecurangan akademik, meliputi kepekaan terhadap kondisi khusus individu berdasarkan hasil asesmen psikologi, serta memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesi dalam penyelenggaraan layanan BK serta kolaborasi secara interprofesional antar profesi. Adapun topik-topik pembelajarannya yaitu yang pertama, orientasi dan kontrak perkuliahan. Kedua, konsep dasar asesmen psikologi. Topik ketiga yaitu peran asesmen psikologi dalam layanan BK. Topik keempat, landasan asesmen psikologi dan konsep dasar statistik dalam asesmen. Topik kelima, transformasi skor, norma, serta interpretasi hasil asesmen psikologi. Topik keenam, reliabilitas dan validitas dalam asesmen psikologi. Topik ketujuh, pengadministrasian, penskoran, dan interpretasi hasil asesmen psikologi. Topik ke-8, ujian tengah semester. Topik ke-9, asesmen intelijensi. Topik 10, asesmen prestasi belajar. Topik ke-11, asesmen bakat. Topik ke-12, asesmen minat dan kesiapan karir. Topik ke-13, asesmen kepribadian. Topik ke-14, penerapan asesmen psikologi dalam berbagai setting. Komunikasi hasil asesmen, populasi khusus, serta etika dan isu-isu profesional dalam asesmen. Topik ke-15, mereview materi, pengembangan terkini dan isu-isu kontemporer dalam asesmen psikologi. Topik 16, ujian akhir semester. Dalam proses asesmen, saya menerapkan penilaian yang bersifat autentik dan berkelanjutan. Penilaian dilakukan melalui observasi partisipasi mahasiswa selama perkuliahan, tugas individu, tugas kelompok, presentasi, UTS, dan UAS. Rubrik penilaian disampaikan sejak awal perkuliahan sehingga mahasiswa memahami indikator keberhasilan yang harus dicapai. Selain itu, saya memberikan umpan balik terhadap setiap tugas sebagai bagian dari proses pembelajaran agar mahasiswa dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Pada akhir setiap pertemuan, mahasiswa diajak melakukan refleksi untuk mengidentifikasi konsep yang telah dipahami, kesulitan yang dihadapi, serta rencana penerapan materi dalam praktik pendidikan maupun layanan BK. Melalui pendekatan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, reflektif, dan berpusat pada mahasiswa, saya berharap lulusan Prodi BK tidak hanya menguasai konsep asesmen psikologi, tetapi juga mampu menerapkannya secara profesional dalam memberikan layanan pendidikan dan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan tuntutan dunia pendidikan saat ini. Pada berikut ini, Bapak dan Ibu akan menyaksikan praktik pembelajaran yang saya laksanakan pada pertemuan ketiga, mata kuliah asesmen psikologi dengan topik peran asesmen psikologi dalam layanan BK. Pada video berikut, Bapak Ibu akan menyaksikan praktik pembelajaran yang saya laksanakan pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ini, mahasiswa mempelajari pentingnya asesmen psikologi sebagai landasan penyelenggaraan layanan BK. Pembelajaran diawali dengan menyajikan fenomena dan studi kasus mengenai kebutuhan data psikologis dalam membantu peserta didik. Selanjutnya, mahasiswa berdiskusi dalam kelompok untuk menganalisis fungsi asesmen psikologi dalam mengidentifikasi potensi, kebutuhan minat dan bakat, dan permasalahan peserta didik, serta mendiskusikan kewenangan penggunaan tes psikologi dan pemanfaatan hasil asesmen dalam pengambilan keputusan layanan BK. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan dan didiskusikan bersama untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Selama proses pembelajaran, saya sebagai fasilitator dengan memberikan pertanyaan pemantik, membimbing menjalankan diskusi, mendorong mahasiswa untuk mengemukakan argumen berdasarkan teori dan studi kasus, serta memberikan umpan balik agar mahasiswa mampu menghubungkan konsep asesmen psikologi dengan praktik layanan BK di lingkungan pendidikan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan peran asesmen psikologi dalam BK, memahami pentingnya data hasil asesmen sebagai dasar penyusunan layanan yang tepat, serta memiliki kesadaran akan etika dan kewenangan dalam penggunaan instrumen psikologi secara profesional. Demikian Bapak dan Ibu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang
peran tes psikologi dalam pendidikan. Adapun mata kuliah kita yang sebelumnya yaitu asesmen psikologi. Tolong diperhatikan, asesmen psikologi itu selalu diingat ya sama teman-teman, ada 2 di dalam bimbingan dan konseling. Pertama, asesmen psikologi tes, kedua asesmen psikologi non-tes. Karena asesmen psikologi ini berseris, maka teman-teman harus benar-benar menyelesaikan secara tuntas untuk mata kuliah asesmen tes. Setelah itu baru kita lanjut ke asesmen berikutnya. Saya ingin flashback dulu kepada rekan-rekan semuanya untuk materi di minggu yang lalu. Kalau materi minggu yang lalu kita bicara mengenai perbedaan peran antara psikologi, bimbingan dan konseling, dan psikiatri. Masih ada yang ingat 3 perbedaan profesi ini apa saja? Silakan. Masih ada yang ingat perbedaan profesi ini? Kalau psikologi misalnya dia bahas tentang apa, kalau bimbingan dan konseling dia bahas tentang apa, dan psikiatri bahas tentang apa. Paling tidak kalian memahami background-nya, background pendidikan dan seterusnya. Silakan angkat tangannya. Silakan. Jadi kalau untuk BK itu sendiri, background-nya tuh pasti sarjana bimbingan dan konseling. Baik. Lalu biasanya menanganinya tuh lebih fokus pada kayak bimbingan karir, bimbingan pribadi, belajar, sosial seperti itu. Sedangkan untuk psikolog, latar belakangnya itu sudah pasti dari sarjana psikologi, S2-nya psikologi seperti itu. Terus biasanya lebih berfokus pada gejala-gejala ataupun penyakit yang kesehatan mental yang sudah bisa diidentifikasi kayak bipolar, skizofrenia dan yang lain-lainnya. Nah, sedangkan psikiater ini tuh lebih ke penanganannya. Jadi ketika si pasiennya ini tuh ataupun individu ini tuh sudah memiliki gangguan mental yang perlu obat, nah akan psikiater rekomendasikan obatnya seperti itu. Oke, makasih banyak Kang Dava ya. Saya ingin flashback kembali dan meluruskan sedikit ya. Jadi jangan sampai ada salah persepsi nih. Kalau kita bicara mengenai konselor atau guru bimbingan dan konseling di luar sana, maka dia harus memang dari S1 bimbingan dan konseling. Kemudian mengambil profesi yang namanya konselor atau konselor ya, tinggal di belakang namanya itu jadi kons begitu. Profesi ini bisa diambil di Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Malang dan Semarang kalau tidak salah. Nah, teman-teman, kalau S1 BK dia memang menangani kebanyakan ada di sekolah. Walaupun ada juga profesi ini menangani di luar sekolah. Karena pada prinsipnya kita menerapkan guidance for all. Ingat ya. Tapi kalau bicara mengenai profesi sahabat kita, profesi psikologi, dia harus sarjana psikologi dulu, kemudian dilanjutkan dengan S2 psikologi dan profesi. Apalagi mereka saat ini sudah dilindungi oleh undang-undang psikologi. Jadi lebih, kalau saya bilang lebih kokoh ya, lebih kokoh lagi profesi sebelah ya. Itu bagus jawabanmu. Hanya kalau bicara tentang psikologi sekarang tuh lebih ke klinis, dipecah-pecah Kang Dava. Ada yang bicara tentang klinis, ada industri, dia lebih subspesialisnya ada macam-macam ya. Hanya kalau bicara mengenai skizofrenia dan seterusnya memang membutuhkan 2 profesi ini, profesi psikologi dan psikiatri. Mereka harus saling menguatkan satu sama lain. Karena kalau sudah skizo dan lain-lain itu dikhawatirkan dia bukan hanya bermasalah pada sosialnya, tapi memang sudah bermasalah pada dirinya. Misalnya ada hal yang terjadi di tubuh dia yang membutuhkan bantuan kimia, maka dibutuhkan dari kedokteran. Gitu ya. Jadi kalau psikiatri itu lebih kepada penyembuhan medis yang menggunakan obat-obatan. Hanya di masyarakat 3 profesi ini akan saling terus beririsan dan bekerja sama. BK beririsan dengan psikologi, banyakan psikologi akan berurusan dengan psikiatri. Ya.
akan selalu seperti itu. Kalau kita buat dalam lingkaran ya, mungkin seperti ini ya teman-teman ya. BK di mana? BK di sini ya. Ini BK, irisannya di psikologi, kemudian psikiatri. Bisa nggak Pak psikiatri ke BK? Terlalu jauh melompatnya. Karena kalau penanganan klinis itu di psikiatri seharusnya turun dulu ke psikolog. Psikolog yang memberikan umpannya, memberikan konseling dan seterusnya. Sudah paham sampai sini? Oke. Paham ya? Kalau kayak gitu kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Karena ini akan menjelaskan bagaimana sebetulnya antara irisan BK dengan psikologi. Nanti kita akan bahas juga mengenai peta klasterisasi lah saya bilang antara tes psikologi pada level C dan tes BK pada level A dan B. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Do and done-nya. Paham? Kita mulai? Oke, nice. Kalau kita bicara mengenai bimbingan dan konseling pada penggunaan asesmen tes psikologinya, maka BK itu punya divisi di APKIN. APKIN ingat ya, Asosiasi Bimbingan dan Konseling. Dia adalah asosiasi besar. Sedangkan ada subdivisi, salah satu subdivisi dari APKIN yaitu IIPKIN, Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, atau disingkat IIPKIN. Berkedudukan di mana? Berkedudukan di Malang, bekerja sama dengan Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Apa yang dilakukan sama IIPKIN? Mereka punya peran pentingnya apa? Melakukan pembinaan dan memberikan izin kepada sarjana-sarjana BK yang ingin mendapatkan lisensi tes psikologi di kependidikan dalam kategori A dan B, C tidak. Ya. Kemudian memberikan pengawasan ya terhadap keterlaksanaan tes tersebut, sehingga nanti jika ada saja yang melanggar aturan dan seterusnya yang tidak sesuai dengan normatif, maka itu bisa diberikan teguran sama IIPKIN. Berikutnya adalah mengembangkan materi dan norma tes. Ingat, norma tes itu berbeda-beda ya dari setiap individunya, ya dari setiap kelompok itu beda-beda. Selanjutnya adalah mengusulkan sanksi kepada Dewan Kode Etik dan menampung keluhan anggota. Ini adalah fungsi dari IIPKIN. Berikutnya, kita pahami kenapa sih perlu tes psikologi kira-kira. Yang pertama yang jelas adalah untuk memahami karakteristik peserta didik secara mendalam. Kita memberikan asesmen non-tes, kita memberikan asesmen tes. Sehingga nanti lebih dalam lagi tentang identitas pribadi individu tersebut di sekolah. Contoh ketika di SMA. Kalau di SMA, teman-teman kan sudah melalui masa-masa SMA ya. Pada saat SMA waktu itu, pernahkah kalian dites psikologi? Pernah. Berapa kali? Biasanya 2 kali. Pertama masuk, kemudian di akhir. Pertama masuk ini tujuannya apa? Pemetaan. Fungsi pemetaan. Nah ini dia, memahami karakteristik peserta didik secara mendalam. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ketika kalian kelas 3. Tujuannya untuk penjurusan. Jadi tes psikologi ini berfungsi juga untuk memberikan peta untuk jurusan mana, minat bakat kalian untuk peta karir di perguruan tinggi. Mau masuk perguruan tinggi mana dan seterusnya. Maka tes psikologi itu tidak bisa dilepaskan ya dari bimbingan dan konseling. Oke. Kita lanjutkan mengenai konsep dasar tes. Teman-teman sekalian, teman-teman bisa lihat di sini pengertian dasar dari tes. Ini konsep besar dulu ya. Nanti kalau kita bicara mengenai definisi tes psikologi itu beda lagi nanti. Kalau konsep dasarnya, tes itu adalah proses mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan data atau informasi psikologis individu. Menginformasikan dan menginterpretasikan informasi tentang psikologis individu. Artinya, banyak alat yang akan digunakan. Itu adalah konsep dasar tes. Berikutnya adalah untuk mendapatkan gambaran berbagai proses kondisi individu sebagai dasar pengembangan program layanan BK yang sesuai dengan kebutuhan. Teman-teman sudah mengikuti mata kuliah pengembangan program BK? Sudah.
Jadi apa yang dibutuhkan pada mata kuliah pengembangan program BK? Salah satunya mengumpulkan data individu, contohnya identitas, jenis kelamin, sosial ekonomi, dan seterusnya. Kemudian pemberian layanan non-tes ya, seperti sosiometri, AKPD, dan seterusnya. Apalagi kalau itu dilengkapi dengan tes psikologi, sehingga hasilnya itu lebih komprehensif dan bagus sekali. Sehingga nanti program BK yang dibentuk itu bisa sesuai ya dengan POP BK. Jadi nanti kita bisa bikin program BK tahunan, kemudian semesteran, dan bulanan, bahkan mingguan. Oke. Kita lanjutkan dengan level ya. Ini adalah kategorisasi instrumentasi tes dalam BK. Pada tahun 1997, HIMSI. Ada yang ingat HIMSI? Himpunan Psikologi Indonesia. Bekerja sama dengan APKIN dan menyepakati. 1997 mereka menyepakati instrumen mana yang melekat pada masing-masing profesi. Maka disepakati level A dan B itu boleh dan diberikan wewenangnya kepada BK melalui kesepakatan ini. Apa saja level A atau B itu? Level A dan B itu mencakup yang pertama adalah tes pencapaian akademik. Nanti kita bahas ya, karena ini baru pertemuan ketiga. Isinya itu apa saja Pak? Pemecahan masalah, progressive metric, calorie progressive metric, sama CFIT, Culture Fair Intelligence Test. Berikutnya ada tes vokasional, tes bakat, DAT ya, singkatannya itu dari Differential Aptitude Test, inventory dan minat tes kreativitas, dan seterusnya. Hanya yang perlu diperhatikan, hanya tes ini saja yang diberikan sertifikasinya di BK. Pak, boleh nggak kalau di luar tes ini? Kira-kira jawabannya boleh atau nggak? Karena kenapa? Dikhawatirkan masuk dalam kategori C. Paham ya? Ingat? Yang diukur adalah pada aspek-aspek yang dapat dikuantifikasikan saja. Ingat itu satu hal. Kalau gambarannya tes level A, B, C itu seperti apa Pak? Seperti ini kira-kira. Kalau level A, dia itu dapat diadministrasikan, ya, diskor dan diinterpretasikan dengan bantuan manual. Ini boleh oleh non-psikologi, ya, seperti BK. Atau kalau pimpinan sekolah itu boleh menggunakannya kepala sekolah misalnya. Itu diperkenankan. Level A. Katakanlah level A ini adalah level yang paling basic. Kira-kira apa yang pernah kalian pikirkan tentang level A? Tes minat misalnya. Itu level A. Jadi dia tidak perlu sertifikasi khusus. Tes minat itu ada riasek ya. Itu hanya cukup memahami bagaimana cara mengelola instrumen saja. Tanpa perlu sertifikasi khusus. Ini untuk level A. Contohnya teman-teman bisa baca. Tes vokasional, riasek tadi, pencapaian akademik, sebagian besar tes inventory minat, dan seterusnya. Ada juga level B. Kalau level B, dia lebih kepada selain memiliki keterampilan administrasi tes yang baik, maka dia harus melalui proses sekolah dulu atau sertifikasi khusus. Contohnya kalau di dalam BK itu dia harus melalui sertifikasi tes psikologi di Malang. Satu-satunya di Indonesia itu hanya ada di Malang. Berapa lama Pak? Lamanya 40 hari. Kita belajar dari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu, minggu libur ya. Itu membahas mengenai instrumen, tentang alat tes psikologi. Ini ada di level B. Menariknya, kita bicara mengenai level C. Kalau level C, ini sangat ketat sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau level C ini, untuk pelatihan scoring dan seterusnya itu harus dan hanya boleh dilakukan oleh profesi psikolog. BK nggak boleh. Kenapa kira-kira? Karena kenapa kira-kira?
Karena di dalam tes C ini membutuhkan keterampilan yang sangat mendalam lagi. Kalau kita BK, ingat ya, di BK secara kurikulum, ini kita pernah bahas di pertemuan kemarin ya, secara kurikulum BK itu ketika bicara mengenai tes psikologi, kita itu SKS-nya hanya sekitar 3-4 SKS. Tapi banyak konselingnya. Kalau konseling bisa 16 SKS lebih. Kalau psikologi kebalikannya. Konselingnya dia cuman 3 SKS kurang lebih. Tetapi untuk yang lainnya mengenai tesnya ya itu lebih besar kurikulumnya. Dia bisa lebih dari 20 SKS kalau tidak salah. Jadi ngelihat dari kurikulumnya aja berbeda. Psikologi memang dikhususkan untuk ahli di bidang instrumen, sedangkan BK di konseling. Paham? Oke, masih banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Akan kita lanjutkan lagi di pertemuan lainnya untuk minggu depan insya Allah. Saya ingin memberikan kalian penugasan terlebih dahulu sebelum perkuliahan kita tutup. Tugasnya adalah, tolong dicatat, tugasnya adalah buatlah sebuah metrik mengenai perbedaan alat tes. Ya, buatlah sebuah metrik mengenai perbedaan penggunaan alat tes dari BK dan psikologi. Kemudian tugas berikutnya buka buku ya, tentang CIFIT atau Culture Fair Intelligence Test yang sudah saya bagikan di grup WhatsApp-nya masing-masing. Kalian baca, kalian pahami, dan bikin resumnya. Pas minggu depan saya akan jelaskan mengenai CIFIT. Sekaligus jika waktunya panjang kita langsung praktik. Paham? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan atur nuhun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, baru saja kita saksikan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya praktikkan untuk pertemuan ketiga pada mata kuliah asesmen psikologi. Video ini dapat menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu, tim penilai sertifikasi dosen 2026. Akhir kata, saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.